Kasih lidahku bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Shalom Jojua, selamat pagi bagi kita semua Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Berjumpa lagi kembali dalam program Sapaan Teduh di tengah-tengah Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah kami, pelindung kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami melalui hamba-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-15. Lukas pasal 12 ayat 15, demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom bagi kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada, secara khusus jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, kita melihat hari ini di sapaan teduh kita yang diambil dari Lukas 12 ayat yang ke-15 yang berbicara kepada kita tentang bagaimana bahaya kesombongan itu yang kalau merasuk ke dalam diri kita, menguasai kehidupan kita, itu bisa membahayakan hidup kita, bisa membuat kita terjerumus, bisa kita masuk ke dalam jurang dosa yang bisa membinasakan, mematikan hidup kita sebenarnya. Kita menganggap bahwa ketika kita berpikir itu nggak masalah kita pikir, tapi itu sebenarnya menjadi problem terbesar. Persoalan terbesar dalam hidup salah satunya adalah ketamakan. Dan bagaimana orang tamak? Ya tentu melalui harta kekayaannya. Apakah kita tidak boleh memiliki harta kekayaan? Jelas boleh. Tapi yang paling penting adalah kaya di hadapan Tuhan. Dan ketika kaya kita menurut apa yang diinginkan Tuhan, kaya di hadapan Tuhan, maka kita otomatis akan kaya menurut anggapan dunia. Dalam arti kata, orang yang melihat kita pun tidak merasa kita sombong seperti itu. Kadang-kadang ketika kita membuat perspektif kekayaan itu menurut anggapan dunia, kita malah sebenarnya memisahkan diri dari Tuhan dan memisahkan diri dengan teman kita manusia. Ketika kita kaya, kita memberi persembahan entah kemanapun atau memberi bantuan, kita selalu ingin menonjolkan diri. Maka kita menganggap bantuan kita paling layak, bantuan kita paling hebat. Maka dengan itu, dengan sendirinya tanpa kita sadari, kita sudah berpisah dengan teman kita manusia. Apalagi dengan Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kita. Kita hanya penyalur
Bukan kitalah pemilik berkat, tapi Tuhan yang memberikannya sebagai Dia pemilik berkat kepada kita berkat itu. Maka hari ini hal yang penting yang patut kita renungkan adalah bagaimana ketika kita memusatkan diri terhadap diri kita sendiri, ya. Ketika kita menjadikan diri kita sentralitas dalam kehidupan ini, maka kita sedang mengabaikan peranan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang terlalu mengandalkan ketamakannya, kekayaannya menurut anggapan dunia, maka hati-hati, dia sedang dijauhkan dari berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Dia sedang dijauhkan dari peranan Tuhan yang mengatur kehidupannya. Sebenarnya seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Lukas pasal 12 ini, terhadap mereka yang mempunyai barang-barang ataupun harta secara berkelimpahan, Yesus menceritakan perumpamaan mengenai orang kaya dan yang bodoh. Ada dua hal yang terlihat dari perumpamaan ini. Ada dua hal, ya. Yang pertama, dia tidak pernah sanggup untuk melihat yang lebih jauh dari dirinya sendiri, maka dia akan selalu berbicara dengan bayangannya sendiri. Sulit sekali untuk melihat ada kebaikan, ada kekayaan di dalam kehidupan orang lain. Dia selalu menganggap dia paling hebat, dia paling kaya, dia paling segalanya. Dia selalu menganggap, oke lah, dia mungkin kaya, 7 turunan, 7 tanjakan, mungkin seperti itu. Tapi dia tidak pernah melihat kekayaan hati orang lain. Sekalipun orang itu miskin, dia selalu menganggap, itu miskin, nggak ada artinya. Maka dengan sendirinya, tanpa dia sadari, dia sudah memisahkan diri dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Dia tidak pernah sanggup untuk melihat yang lebih jauh dari dirinya sendiri. Apalagi kekayaan akan kebaikan orang yang didasari oleh hidup bersama firman Tuhan. Orang-orang yang hidup bersama firman Tuhan yang memperlihatkan kekayaan hatinya, dia tidak akan pernah mau terima seperti itu. Jadi kalau kita lihat, tidak ada perumpamaan yang begitu penuh dengan kata-kata tentang keakuan berkaitan tentang Lukas pasal 12 ini. Seperti itu. Ini banyak sekali berbicara tentang ego, keakuan, teraku-aku, seperti itu. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa orang kaya itu sangat bersikap mengkonsentrasikan segala sesuatunya pada dirinya sendiri. Dia menyentralkan, membuat dirinya menjadi sentral dalam kehidupan ini. Ketika orang ini memiliki harta, kekayaan yang berlimpah-limpah, maka satu hal yang tidak masuk dalam kepalanya adalah bagaimana memberikan harta itu juga kepada orang lain, bagaimana berbagi berkat kepada orang lain. Itulah bahaya ketamakan, seperti renungan yang kita baca pada pagi hari ini. Jadi seluruh sikapnya adalah merupakan kebalikan dari kekristenan. Kekristenan itu apa? Kekristenan itu selain dia menerima, dia pembagi berkat. Itulah arti kekristenan menurut saya. Menurut refleksi saya beriman, bukan karena saya menjadi pendeta, seperti itu. Jadi sebagai ganti dia harusnya menyangkal diri seperti dipesankan oleh Tuhan Yesus, maka secara agresif dia menyombongkan diri. Bukan menyangkal diri, tapi secara agresif dia mentamakkan dirinya, menyombongkan dirinya. Sebagai ganti mendapat bagian dalam memberikan, dalam hal memberi, dia malah menolak dengan menyimpan segala sesuatu bagi dirinya. Itulah egosentris, sentral. Dia selalu berbicara dengan bayangannya sendiri. Sulit sekali bekerja sama dengan orang yang seperti ini. Yang kedua, dari perumpamaan ini di Lukas pasal 12. Dia tidak pernah melihat lebih jauh dari dunia ini. Jadi dunianya gitu-gitu aja sebenarnya. Walaupun dia banyak memiliki, tapi dia yang paling takut mati. Karena dia takut hartanya nanti sama siapa dikasih. Katanya seperti itu. Itulah bahaya ketamakan yang kita lihat di pembacaan kita di Lukas 12 ayat yang ke-15 seperti itu. Jadi segala rencana yang dikerjakannya dibuat atas dasar kehidupannya di sini, bukan hanya di sana bersama Tuhan dalam kekekalan. Seseorang yang tidak pernah mengingat bahwa ada dunia lain selain dari dunia yang dia tempati sekarang ini telah ditentukan untuk menghadapi hari-hari yang sangat mengerikan. Kalau dibaca secara keseluruhan pasal 12 ini memang seperti itu, mengerikan sekali kalau kita tidak sadar akan bahaya yang begitu luar biasa ini. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berhentilah untuk menyombongkan diri. Berhentilah untuk tamak. Berhentilah, karena orang tamak yang biasanya khawatir. Orang yang sombong itulah yang biasanya takut. Gimana nanti ya? Gimana nanti ya? Seperti itu, takut dia. Kalaupun dia meninggal istrinya, dia takut dia kawin lagi, seperti itu. Maaf ya,
Seperti itu, nanti siapa nanti yang teruskan, katanya gitu. Itulah. Tapi kalau kita hidup bersama firman Tuhan, kita akan dikuasai oleh kerendah hatian. Rendah hati itu yang menguasai kita, karena firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, hidup ini begitu gelap, ya. Kegelapan ini diperlihatkan dengan adanya kesombongan, ya. Kegelapan ini sebenarnya mencerminkan betapa dosa sudah menggerogoti seluruh kemanusiaan kita. Mau bagaimana menjadi manusia sejati kalau kita pun tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup ini? Maka kita tidak akan selalu mengatakan, apalagi yang bisa kubagikan. Kita bilang itulah orang sombong. Nggak ada yang tersisa, rakus sekali kita, serakah. Ada 3 sudut pandang dosa paling utama yang mungkin saya lihat selalu menghantui, mencengkram, dan merampas kehidupan kita berkaitan dengan teks renungan kita pagi hari ini. Celakanya, seringkali kita tidak menyadari karena 3 sudut pandang dosa ini seperti lensa yang kita pakai untuk melihat segala sesuatu, atau selayaknya udara yang kita hirup, yang sebenarnya sudah mengotori kita, sudah mengotori mata kita, sudah mengotori rongga-rongga kehidupan kita melalui udara kotor. Udara kotor itu apa? Dosa yang sudah merasuki kehidupan kita. Tidak kita sadari, tetapi masuk dalam kehidupan kita. Maka di dalam kekristenan dikenal yang disebut dengan 7 dosa mematikan, tapi saya akan hanya sebut 3 saja. Yang pertama adalah kesombongan, berkaitan dengan teks ini. Ya, inilah jenis dosa yang paling mematikan. Menurut C.S. Lewis, seorang teolog, dia katakan, dosa yang lain seperti gigitan nyamuk dibandingkan dosa ini, katanya gitu. Dosa yang ini lebih mematikan karena tidak disadari dia seperti kanker. Bagi seorang yang terjebak dalam kesombongan, keakuan, ego menjadi ukuran utamanya. Harus dia menjadi sentralnya. Di gereja pun seperti itu, dimanapun seperti itu. Dimanapun seperti itu. Karena aku, kalau nggak aku yang buat, katanya gitu. Jadi dia akan mengangkat dirinya luar biasa tinggi, dan konsekuensinya adalah orang harus terlihat rendah dibanding dirinya. Itulah dia. Maka dia akan mengangkat dirinya lebih tinggi, bahkan mungkin sejajar dengan Allah. Itulah awal dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Yang kedua, iri hati. Orang yang seperti ini pasti akan jatuh dalam dosa iri hati. Ini sering terjadi. Tak mungkin kita tidak iri hati kepada orang-orang besar yang tinggal jauh dari tempat kita. Ini mungkin kerap terjadi di rumah tangga, persekutuan, ataupun kelompok-kelompok. Tapi dampaknya juga mematikan. Dampaknya membinasakan. Iri hati selalu memaksa seseorang untuk menghitung berkat Allah, tapi salah tempat. Yang dihitung selalu adalah berkat Allah yang diterima orang lain, bukan dirinya. Kan salah tempat, salah kamar selalu menghitung berkat Allah. Orang lain yang selalu dihitungnya berkatnya, makanya dia selalu mengatakan, kenapa dia baru dapat ya? Kok aku enggak, katanya gitu. Enggaknya dipikirkannya kayak mana dirinya gitu. Yang ketiga, kerakusan, keserakahan. Berkaitan juga dengan ketamakan sesuai dengan teks kita. Jenis dosa ini membuat seseorang nggak pernah merasa puas. Dunia ini tidak akan pernah cukup untuk memuaskan seorang yang rakus, seorang yang serakah, seperti itu. Jadi penderitaan dan kekurangan sesama tidak akan menahannya untuk memperoleh lebih banyak. Tidak akan pernah membuat dia bersyukur. Marilah belajar dari sapaan pagi pada pagi hari ini. Hati-hati hal yang seperti itu. Minta kekuatan Tuhan untuk menuntun kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas sapaan firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati saudara-saudari kami yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk GBK Perumbun Klender. Tuhan berkati jemaat Tuhan, apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Tuhan yang selalu menuntun, yang memimpin kehidupan mereka. Limpahkan rezeki, Kau berikan kesehatan di tengah-tengah masa-masa yang berat ini. Kalaupun ada yang terpapar, yang sakit penyakit, yang menerima sakit penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan yang sembuhkan. Tuhan yang membuat mereka menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Kau teguhkan selalu iman percaya mereka. Hamba Tuhan yang melayani di sini, keluarga Pendeta Iblida, Guru Ginting bersama Naras dan juga anak-anak, Tuhan juga berkati supaya semakin luar biasa pelayanannya. Dan juga Pertua Diaken, juga Tuhan berkati bersama Emeritus, Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.